Halo guys, kembali lagi bersama saya Rudi Ahmadani. Sebelum melanjutkan materi multimedia, saya mohon maaf sebelumnya karena videonya terpotong dikarenakan komputer saya tidak support mungkin. Maksudnya dia sering mati. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya, yaitu sejarah sistem multimedia. Sampai poin kedua, sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual connecting AFC dan video adapter card. Kemudian sejarah poin yang ketiga, yaitu pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media, tabel, dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak atau animasi, dan mendengar suara stereo, perekaman suara atau alat musik. Poin di sini maksudnya adalah menjelaskan sejarah mengenai multimedia dan pemanfaatannya. Mungkin di sini sudah paham semua. Kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat multimedia di bidang pendidikan. Adapun manfaat multimedia di bidang pendidikan, yang pertama adalah multimedia membuat pelajar mengerti isi pelajaran. Jadi multimedia manfaatnya di bidang pendidikan adalah yang pertama, mahasiswa dapat cepat memahami isi pelajaran karena ada media-media yang ditampilkan, tidak hanya melihat kepada buku yang isinya tulisan semua. Yang kedua, multimedia membuat siswa mengingat dengan mudah tentang isi pelajaran. Ya, maksudnya adalah ketika mahasiswa atau siswa itu diberikan materi, ada banyak media-media yang ditampilkan sehingga isi pembelajaran cepat diingat. Kemudian poin yang ketiga, multimedia menyampaikan isi pelajaran dengan canggih dan berkesan. Tentunya dengan teknologi yang bermanfaat untuk dunia pendidikan, maka pelajaran berkesannya canggih gitu, sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang keempat, multimedia mampu menjadi sumber pengetahuan. Jadi teknologi tidak hanya sebatas membahas tentang sosial media, akan tetapi dapat menjadi sumber pengetahuan ilmu, seperti adanya Google yang kita bisa tahu apa pengertian-pengertian yang bisa kita dapatkan. Kemudian selanjutnya yang kelima, multimedia mampu mencari hubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ya, sama saja. Kemudian selanjutnya yang keenam, multimedia mampu menunjukkan dunia sekitar yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Tentunya multimedia mampu menunjukkan dunia sekitar, artinya apa? Dengan video, kemudian menggabungkan suara dan media-media, sehingga multimedia dapat memberikan informasi kepada kita tentang dunia sekitar, seperti sosmed. Kita bisa tahu bagaimana saudara kita yang di luar sana. Kemudian yang selanjutnya, multimedia kaya dengan berbagai aktivitas pembelajaran. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang di-share di teknologi informasi atau dibagikan. Selanjutnya, multimedia mampu menghibur selama proses pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika proses pembelajaran tidak hanya terpaku dengan buku atau catatan, akan tetapi dengan pemanfaatan multimedia dapat memberikan animasi media-media yang dapat mempermudah pembelajaran dipahami oleh siswa. Kemudian multimedia membuat terjadinya interaktif antar siswa dengan teknologi terkini. Kemudian multimedia memberi peluang kepada guru untuk mengubah kaidah pengajaran.
Biasanya kita tahu bahwa di zaman-zaman yang sebelumnya kita hanya belajar menggunakan buku paket yang isinya catatan semua, akan tetapi dengan seiring berkembangnya teknologi, kemudian sekarang dimanfaatkanlah ilmu multimedia sehingga mendapatkan kemajuan dalam bidang pembelajaran dengan ditampilkannya animasi yang memudahkan siswa untuk belajar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat multimedia di bidang kesehatan. Adapun pemanfaatan multimedia di bidang kesehatan mempermudah dokter atau perawat dalam memonitor komputer aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X-ray. Maksudnya adalah banyak sekarang kita lihat alat-alat canggih yang digunakan oleh ilmu kedokteran yang dimanfaatkan dari bidang ilmu multimedia. Kemudian manfaat multimedia di bidang lainnya. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Di antaranya adalah yang pertama, bidang transportasi dengan komputer. Semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan di komputer. Dengan memanfaatkan misalnya Google Map bisa memberikan mana jalur-jalur yang akan kita tempuh. Kemudian pemanfaatan selanjutnya, bidang jasa pengiriman barang. Kantor pos bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang dengan cepat dan akurat. Kemudian selanjutnya, bidang jasa percetakan koran, majalah, buku-buku dapat dicetak dengan jumlah yang sangat banyak, namun hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Itu adalah manfaat dari kecanggihan teknologi saat ini. Kemudian bidang industri otomotif, mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Kemudian bidang jasa konstruksi dengan komputer, para insinyur dan arsitek mendesain gambar konstruksi dengan pemodelan dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat. Kemudian pemanfaatan yang selanjutnya adalah bidang industri perfilman. Semua efek-efek di dunia akting, animasi, dan pengambilan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya juga dikembangkan mempergunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi komputer. Intinya adalah manfaat multimedia di bidang kehidupan sehari-hari adalah mempermudah kita untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan bantuan komputer ataupun robot dan lain hal sebagainya. Kemudian jenis-jenis multimedia, yaitu yang pertama adalah multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna, contohnya TV dan film. Jadi multimedia linier itu adalah multimedia yang tidak perlu tidak dikontrol secara akurat atau lebih detail. Jadi seperti itu. Kemudian multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain, sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Maksudnya adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki oleh proses selanjutnya. Contohnya seperti multimedia interaktif, multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game. Nah, contoh mudahnya di sini adalah aplikasi game yang ketika kita menggunakan multimedia ini seperti game, maka kita mengontrol jalannya media tersebut sampai selesai. Mungkin sampai di sini penjelasan materi yang bisa saya sampaikan.
Intinya saya mohon maaf atas ketergangguan video yang saya buat dikarenakan keadaan komputer yang tidak memungkinkan atau tidak support, sehingga videonya dipotong, ada yang part 1 dan part 2. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada hal yang salah atau materi yang tidak bisa dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada dosen kita yang bersangkutan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Like aja kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.